Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Kalau tadi Miss sudah share terkait tentang bagian-bagian dari cermin cekung. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembagian ruang dari cermin cekung itu sendiri. Nah, yang pertama ya, untuk ruang 1 ya, itu terletak pada antara titik pusat O ya sampai dengan titik fokus. Ini kita anggap adalah ruang 1 ya. Oke. Ruang kedua itu di antara titik fokus sampai titik pusat kelengkungan. Ingat ya, dari titik fokus ini ke pusat titik kelengkungan, artinya di sampai F. Ini kita anggap adalah ruang 2. Nah, untuk ruang ketiga itu adalah ruang yang berada di antara titik pusat kelengkungan sampai tak terhingga. Nah, ini kan titik pusat kelengkungan sampai ke titik tidak terhingga, ini adalah ruang 3 ya. Nah, untuk ruangan yang keempat itu adalah ruang antara titik pusat optik sampai tak terhingga. Nah, ini titik pusat optik kan, berarti artinya dia di depan dari skala utama. Ya, ini adalah ruang 4. Ini adalah bagian-bagian dari cermin cekung, untuk ruangan pada cermin cekung. Nah, untuk dari ruang 1 sampai seterusnya, itu sifat dari bayangannya itu adalah nyata terbalik. Nah, untuk dia pada ruangan 4 ya, sifat bayangannya itu adalah maya dan tegak. Nah, Miss bagaimana Miss untuk menentukan besar dari bayangan bendanya, apakah dia diperbesar atau diperkecil? Nah, ingat ini ada rumus yang disampaikan ya. Rumus untuk R bayangan sampai dengan R benda itu adalah ya, R benda ditambah R bayangan itu sama dengan 5 ya. Misalkan begini ya, tadi katanya kan R benda ditambah R bayangan sama dengan 5 ya kan. Nah, sekarang untuk yang dia R bayangan lebih besar dari R benda, itu sifatnya adalah diperbesar ya. Ingat, diperbesar. Kalau R bayangan lebih kecil daripada R benda, sifatnya diperkecil ya. Misalkan, nah misal dia begini tadi ya, jika R bayangan ya ditambah R benda sama dengan 5. Nah, kita anggap dia R benda itu pada ruangan pertama. Nah, 1 tambah berapa dia hasilnya 5? Berarti R bayangannya kita buat 4. Nah, kalau R bayangannya 4, berarti kan R bayangan lebih besar dari R benda, berarti sifat bayangannya adalah diperbesar. Nah, kebalikannya, misalkan begini dia, R bayangan lebih kecil daripada R benda. Nah, misalkan R benda itu berada pada ruang 4. 4 tambah berapa hasilnya 5? Berarti 1 ya. Nah, berarti bagaimana? Berarti R benda itu lebih berarti R benda itu ya, ini lebih besar daripada R bayangan. Nah, kalau R bayangannya 1. Nah, makanya sifatnya adalah diperkecil. Oke ya. Kita masuk ke sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ya. Kita masuk ke materi sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ya. Tolong diperhatikan. Yang pertama ya. Nah, untuk sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ini dia ada 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah dia katakan sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ya. Ini skala utama dan ini adalah titik fokus ya. Titik pusat optik ya, ini adalah titik fokusnya S, dan ini adalah titik kelengkungannya P. Nah, dia bilang apa? Tadi sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, jika sinar datang ya mengenai suatu cermin cekung pada ini ya, pada skala utama ya, sinar datang pada sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus ya. Ini sinar datangnya, lalu dipantulkan pada titik fokus. Nah, ini dia dipantulkan ini ya, dipantulkan. Ini untuk sinar istimewa yang pertama. Untuk sinar istimewa yang kedua ya, kita buat lagi begini. Ini skala utama, ini titik O, ini titik fokus ya, ini titik pusat kelengkungan ya. Dikatakan bahwa sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama ya. Sinar datang pada titik fokus, ini dia ya, lalu dipantulkan pada ini, dipantulkan pada sumbu utamanya, ini dia ya kan. Nah, oke, selesai.
Yang untuk yang ketiga, sinar istimewa yang ketiga dia bilang apa? Ya, misalkan begini, ini skala utama, ini O, ini titik fokusnya, ini titik pusat kelengkungannya. Dia katakan sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan, ya, dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan. Artinya ini, ya. Nah, ini sinar datang pada titik pusat kelengkungan, dipantulkan kembali dia ke titik pusat kelengkungannya. Nah, itu dia. Nah, berikutnya tolong perhatikan video terkait tentang ya bagaimana untuk lukisan bayangan pada cermin cekung. Oke, baik. Kita masuk ke materi berikutnya terkait tentang rumusan dari cermin cekung. Nah, terkait tentang hubungan ya, jarak benda ya, baru jarak bayangan, baru dengan jarak fokus cermin, didapatlah persamaan untuk rumus cermin cekung itu ya. Rumus untuk cermin cekung dan cembung itu nanti bakalan sama dia ya. Diperolehlah rumusnya menjadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen ya. Dimana S itu adalah jarak benda ya, sentimeter ya. Lalu S absen ini adalah jarak bayangan ya, satuan sentimeter. Lalu F ini adalah titik jarak fokus cermin ya, jarak fokus cermin satuannya adalah sentimeter, dan R itu adalah jari-jari cermin ya, jari-jari cermin sama dengan dalam kurung sentimeter. Makanya nanti ini ya, F itu adalah 1/2 R. Nah, itu dia. Nah, untuk rumusan cermin cekung ini, nilai dari F itu dan R itu nilainya selalu positif. Nah, kalau dia nilai jarak bayangannya itu negatif ya, nanti S absennya itu adalah negatif, maka sifat bayangannya itu adalah maya dia ya. Nah, oke. Selanjutnya nanti untuk rumus dari perbesaran dari cermin cekung itu diperoleh persamaan ya. M sama dengan ya, rumusnya adalah S absen per S atau ya H absen per H. Nah, dengan keterangan M ini adalah perbesaran bayangan ya, perbesaran bayangan ya. Nah, satuannya nanti dia berapa kali dia perbesaran bayangannya ya, bayangannya ya. S absen itu adalah tinggi bayangan ya, tinggi bayangan, sedangkan S itu adalah tinggi benda ya, tinggi benda ya. Ini dalam sentimeter dan ini dalam sentimeter. Oke ya. Berikutnya kita masuk ke contoh soal.